Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saraswati, NIM 117200042. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengenalan fotogrametri yang terdiri atas pengertian, sejarah, kemudian organisasi yang menaungi tentang fotogrametri. Pengertian fotogrametri. Fotogrametri adalah teknologi pemetaan menggunakan pemotretan dari udara untuk menanggulangi waktu dan biaya supaya lebih efektif. Sejarah fotogrametri. Pada 1480, Leonardo da Vinci mengemukakan perspektif itu sama halnya melihat suatu objek di balik selembar kaca halus dan cukup transparan. Segala bentuk tanda di atas permukaan dapat dicantumkan di balik kaca ini. Segala bentuk pengiriman gambar ke mata dilukiskan oleh pyramidal lines atau garis piramidal, dan garis piramida ini dipotong oleh lembar kaca tersebut. Semakin dekat dengan mata, maka terjadi perpotongan citra atau gambar. Sebaliknya, jika semakin jauh, maka citra atau gambar semakin kecil. Kemudian pada tahun 1525, Albert Dürer menggunakan hukum perspektif, menciptakan instrumen yang dapat digunakan untuk membuat gambar perspektif yang benar. Pada tahun 1759, Johann Heinrich Lambert mengembangkan prinsip-prinsip matematika dari gambar perspektif. Selanjutnya, pada tahun 1765 sampai 1833, Joseph Nash von Naples, foto pertama diperoleh citra positif Naples membutuhkan exposure 8 jam. Pada 1837, Jacques Mendelguer memperoleh foto praktis pertama menggunakan proses yang disebut daguerreotype. Selanjutnya, pada tahun 1849, Aimé Laussedat, orang pertama yang menggunakan foto terestrial untuk kompilasi peta topografi. Dia disebut sebagai bapak fotogrametri. Pada tahun 1855, Nadar menggunakan balon pada ketinggian 80 meter untuk mendapatkan foto udara pertama. Selanjutnya, pada tahun 1865, Paulo Ignacio Pietro Porro ia merancang fotogoniometer. Perkembangan ini signifikan dalam fotogrametri karena penerapannya dalam menghilangkan distorsi lensa. Pada 1867, Dr. Albert Meyerdenburg akurasi tinggi menggunakan format ukuran besar 40x40 cm. Pada tahun 1872, ia mengembangkan dua kamera baru menggunakan format yang lebih kecil 20x20 cm. Satu memiliki panjang fokus 12 cm dan yang lainnya 21 cm. Selanjutnya, pada tahun 1903, Theodor Semmelweis mengembangkan teori proyektor ganda yang menawarkan tampilan langsung dari gambar yang diproyeksikan. Pada 1921, Profesor Reinhard Huggersoff dia menciptakan plotter analog pertama pada tahun 1921 yang disebut Huggersoff Autograph. Berikut merupakan gambar Huggersoff Autograph yang diciptakan oleh Profesor Reinhard Huggersoff. Kemudian pada 1953, Dr. Helmut Schmidt di Ballistic Research Laboratory, Aberdeen, Maryland, mengembangkan prinsip-prinsip fotogrametri analitik multistation modern menggunakan notasi metrik. Selanjutnya, pada tahun 1955, Duane Brown proyek pada tahun 1955. Di sini ia mengembangkan pendekatan baru untuk kalibrasi kamera dan formulasi matematis dari penyesuaian bandar. Pada 1957, Helava mengembangkan plotter analitik pertama. Dia memainkan peran penting dalam pengembangan workstation fotogrametri digital. Pada 1967, Holbrook mengembangkan sistem ortofotografi otomatis yang memanfaatkan korelasi imager stereo. Kemudian pada tahun 1970-an, dengan perkembangan komputer yang semakin meluas, pemrosesan digital semakin menjadi baik. Selanjutnya, pada 1990-an, fotogrametri soft copy digital sudah baik dan mulai digunakan. Pada tahun 2000-an, kamera digital format besar modern pertama telah lahir.
Dari perkembangan sejarah fotogrametri tersebut, terbentuklah drone yang digunakan untuk pemetaan jalan, untuk pemetaan suatu wilayah, ataupun untuk pemetaan sebuah tambang. Organisasi yang menaungi pekerjaan fotogrametri diantaranya terdapat International Society for Photogrammetry and Remote Sensing atau ISPRS, kemudian Ikatan Ahli Geografi Indonesia atau IGI. Selanjutnya ada Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh atau MAPIN, dan yang terakhir ada Ikatan Surveyor Indonesia atau disebut ISI. Sekian pemaparan tentang pengenalan fotogrametri dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedikit yang saya sharing dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.